Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya di mana saja Anda berada ya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya, kita sharing kembali sesuatu yang menarik yang bisa diterapkan di lapangan atau di mana Anda saja berada ya. Mudah-mudahan menjadi semacam perspektif untuk memanfaatkan, untuk meningkatkan kualitas pakan ternak kita ya. Kalau bisa kita gambarkan ya, berhubungan dengan teknologi pengolahan pakan ternak ya, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak kita. Nah, pakan berkualitas adalah kunci keberhasilan peternakan ya. Tanpa pakan berkualitas tentunya ini akan berkurang manfaatnya pakannya. Nah, ini akan membahas prinsip, metode, dan aplikasi teknologi pengolahan pakan untuk meningkatkan nilai gizi serta daya cernanya, nanti kemudian termasuk daya simpannya pakan yang kita punya. Dengan pemahaman mendalam ya, kita berharap bagaimanapun produktivitas ternak kita itu bisa ditingkatkan dengan cara memberikan atau menghasilkan pakan berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan optimal dan produktivitas ternak ya. Itu yang kita harapkan ya. Oke, prinsip dasar pengolahan pakan ternak. Yang pertama, kita harus tahu tujuannya ya. Tujuan mau diapakan ya pakan kita ya. Tujuan pengolahan pakan itu jelas adalah yang pertama, ini akan meningkatkan nilai gizi pakan yang ada di kita ya. Apalagi kalau misalnya sumber pakannya dalam bentuk limbah pertanian, limbah perkebunan, ataupun mungkin limbah pasar, itu yang jelas perlu penanganan atau perlu teknologi untuk mengolahnya supaya nilai gizinya meningkat. Nah, kalau nilai gizinya meningkat, ini akan meningkatkan daya cernanya ya. Itu salah duanya. Yang kedua, itu dapat meningkatkan daya cerna. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tujuan kita untuk mengolah pakan itu adalah memperpanjang masa simpan yang awalnya mungkin cepat busuk misalnya. Dengan demikian bisa kita mengolah pakan untuk memperpanjang masa simpannya, termasuk kita bikin silase misalnya, itu bisa berbulan-bulan bisa kita simpan. Yang berikutnya adalah tujuannya adalah mengurangi faktor anti nutrisi. Bisa saja dalam kondisi apa adanya itu ada anti nutrisinya, tetapi setelah diolah itu maka pakan itu menjadi aman dan untuk diberikan kepada ternak karena anti nutrisinya bisa kita kurangi. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi di dalam proses pengolahan ini ya. Yang pertama, jenis bahan baku. Jenis bahan baku ini berpengaruh ya di dalam proses mau diapakan atau di dalam mengolahnya. Bahan bakunya apakah itu dalam bentuk limbah pertanian, limbah perkebunan, dalam bentuk jerami dan lain-lain, itu akan bisa mempengaruhi bagaimana teknik kita mengolah. Kemudian yang berikutnya adalah jenis ternak ya. Ini akan berbeda, misalnya pakan mau dijadikan pakan unggas, ternak ruminansia itu akan berbeda ya, termasuk nanti produk yang kita hasilkan ya. Kalau misalnya unggas jelas membutuhkan seperti konstruksi mulutnya dalam bentuk paruh ya, berbeda dengan ruminansia ya.
nanti bentuk pakannya akan kita ataupun dibuat sesuai dengan jenis ternaknya. Kemudian berikutnya adalah ketersediaan teknologi, ya. Kita berharap dengan teknologi yang mudah kita buat atau yang mudah kita ketahui, mudah kita peroleh di daerah, ya. Misalnya salah satu yang mudah kita lakukan adalah dengan teknologi fermentasi misalnya. Sumber inokulannya bisa kita menggunakan mikroorganisme lokal yang ada, ya, yang di daerah masing-masing mungkin punya kemampuan. Kalau toh bisa juga memanfaatkan produk yang sudah bisa kita beli, ya. Atau amoniasi misalnya, teknologi itu yang mudah kita lakukan, ya, menggunakan urea, ya, kita asal tahu bagaimana mengolahnya itu sudah bisa kita lakukan. Yang jelas semua ini bisa kita lakukan. Kita berharap, ya, bahwa dengan teknologi bisa kita memanfaatkan atau meningkatkan pakan ternak ini, ya, termasuk pertimbangannya biaya produksi. Kalau bisa jangan terlalu mahal, ya, menggunakan teknologi tepat guna yang bisa diterapkan, ya. Bikin silase misalnya tidak harus bikin silo yang benar-benar tower silo misalnya. Kita bisa menggunakan plastik yang kedap atau tong, ya, bekas bahan kimia, tong biasanya dalam bentuk tong yang biru ataupun apa yang ada di sekitar kita, ya, asal nanti sesuai dengan bagaimana prosesnya. Kalau memang anaerob atau aerob itu kita sesuaikan dengan peralatan ataupun bahan yang kita punya. Nah, pengolahan pakan bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan daya cerna, ya. Jadi memperpanjang daya simpan serta mengurangi faktor anti nutrisi tersebut. Nah, keberhasilan pengolahan itu dipengaruhi oleh jenis bahan baku, ternaknya, kemudian teknologi untuk mengolah serta biaya produksi. Jadi pemahaman prinsip dasar ini penting untuk menghasilkan pakan yang optimal dan ekonomis, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas jenis-jenis teknologi pengolahan pakan ternak, ya. Yang pertama, pengolahan fisik, ya. Misal kita melakukan pengecilan ukuran, ya, bisa menggunakan parang misalnya, atau yang modern, ya, mesin chopper atau mesin giling, ya. Itu adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk memperkecil ukuran. Juga bisa menggunakan pemanasan, ya, juga pencampuran atau mixing, ya, atau mixer, menggunakan mixer tapi bukan mixer ini. Kalau di daerah ada mesin yang biasanya untuk ngaduk pasir juga bisa digunakan, ya. Jadi proses pencampuran agar homogen, terutama untuk pakan-pakan dalam bentuk konsentrat ataupun dalam bentuk yang butiran, itu supaya homogen, itu kita lakukan, ya. Itu pengolahan secara fisik. Nah, kemudian ini pengolahan kimia, ya, proses fermentasi yang menggunakan bahan kimia, ya, misalnya amoniasi dan hidrolisis atau bahan-bahan kimia yang lain yang bisa atau mudah kita gunakan di lapangan. Contohnya misalnya urea, menggunakan urea di dalam proses amoniasi jerami padi atau bahan yang serat kasarnya tinggi ataupun banyak kandungan lignoselulosanya. Nah, untuk merenggangkan, ya, atau memutus ikatan lignoselulosa ini bisa menggunakan bahan-bahan yang bersifat alkali, ya, NaOH, ataupun yang mudah kita dapat itu adalah urea, ya, yang di lapangan.
Berikutnya adalah pengolahan secara biologis. Penggunaan mikroorganisme itu bisa juga ya. Jadi ada irisannya di dalam proses fermentasi, bisa menggunakan efektif mikroorganisme ya, efektif mikroorganisme ya. Atau kalau kita bikin sendiri bisa menggunakan mol ya, mikroorganisme lokal ya. Nah, terdapat 3 jenis teknologi pengolahan pakan ya: fisik, pengecilan ukuran, pemanasan juga pencampuran, kimia fermentasi, amoniasi dan hidrolisis ya, dan biologis penggunaan mikroorganisme. Nah, pemilihan teknologi yang tepat bergantung pada jenis makan dan tujuan pengolahan. Nah, pengolahan fisik bisa meningkatkan efisiensi pakan. Pengecilan ukuran ya, kita bisa menggunakan grinding ya, grinding untuk butiran, dan chopping ya untuk meningkatkan luas permukaan pakan, memudahkan pencernaan nantinya ya. Jadi contoh ya, jagung misalnya ya, kita membutuhkan misalnya untuk ayam masak starter ataupun masak grower, kita ada jagung misalnya, ternak ayamnya masih kecil-kecil, nggak mungkin dia makan jagung yang sebesar itu gitu. Bagaimana supaya bisa dikonsumsi oleh anak ayam atau dari awal ya fase, kita harus grinding atau harus kita kecilkan ukuran. Nah, kalau chopping ini juga bisa misalnya kita mau memanfaatkan pelepah sawit ya, yang potensi sangat besar. Gak mungkin dong kita langsung kasih ke sapi itu dalam bentuk yang besar seperti itu dan keras ya. Kita harus lakukan chopper atau dichopper ya, dengan mesin chopper, sehingga setelah dicop baru kita berikan kepada ternak kita. Kemudian pemanasan ya, pengeringan mengurangi kadar air ini untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang masa simpan. Jadi pemasakan meningkatkan daya cerna juga ya. Misalnya jagung ini kita mau simpan gitu. Jangan sampai kadar airnya terlalu tinggi sehingga banyak aflatoksin nanti ataupun terjadinya jamur yang nantinya selain jagungnya mudah rusak, juga berbahaya bagi ternak yang mengkonsumsinya. Nah, berikutnya adalah pencampuran, mixing untuk memastikan distribusi nutrisi yang merata dalam pakan. Ini penting ya, terutama kalau kita membuat formulasi ransum ya, baik itu untuk ayam unggas itu, supaya benar-benar tercampur rata semua bahan ya, homogen, tidak pilih-pilih ayamnya. Kalau untuk ternak ruminansia, kalau kita membuat formulasi konsentrat ya, mau tidak mau itu juga harus kita mixing atau kita pakai mixer supaya homogen. Jadi pengolahan fisik meliputi pengecilan ukuran ya, grinding ataupun chopping, kemudian pemanasan bisa pengeringan, pemasakan ya, bisa kita jelaskan juga proses mengurangi kadar air ini berhubungan nanti dengan daya simpannya ya. Kemudian pencampuran mixing. Jadi pengecilan ukuran ini meningkatkan luas permukaan. Artinya ya, nanti begitu dimakan oleh ternak, kontak dengan enzim itu akan lebih optimal ya, dibandingkan kalau misalnya tidak dikecilkan ukurannya. Kemudian pemanasan juga akan memperpanjang masa simpan dan meningkatkan juga daya cerna, serta pencampuran juga memastikan distribusi nutrisi yang merata. Jadi ini yang penting yang harus kita lakukan, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas bahan pakan dengan cara pengolahan secara fisik. Kemudian pengolahan secara kimia dan biologis ya.
di dalam inovasi pakan ternak kita ya, fermentasi ya. Menggunakan mikroorganisme mengubah struktur pakan nantinya, meningkatkan nilai gizi dan daya cerna. Misal ya, kita membuat silase pakan, entah itu dari hijauan pakan ternak, hijauan segar ya, rumput gajah, rumput odot dan lain-lain. Menggunakan fermentasi, biasanya starternya itu kita menggunakan molasses ya, atau tetes. Pak, nggak ada molasses ya, bisa kita gunakan yang lain ya, misalnya ada apa, ada gula merah misalnya ya, bisa menggunakan gula merah. Pasti di semua daerah itu ada gula merah. Kemudian Pak, nggak ada gula merah Pak, bisa ditambahkan atau menggunakan sumber karbohidrat yang fermentable yang lain, misalnya dedah ataupun sumber jagung giling ataupun apa, gaplek ataupun apa yang lain yang sumber karbohidrat yang fermentable intinya. Nah, ini adalah yang bisa kita lakukan, atau menggunakan mikroorganisme lokal. Semua orang bisa membuatnya, insya Allah. Nanti kita jelaskan juga bagaimana membuat mol ya, yang bisa kita lakukan di mana saja. Nah, berikutnya adalah yang kedua, amoniasi ya, menambahkan amonia untuk meningkatkan kadar protein kasar dan daya cerna serat ya. Nah, ini kalau di lapangan yang mudah paling bisa kita lakukan adalah menggunakan urea ya. Urea biasanya kita tidak butuh banyak untuk seperti memupuk ya, paling enggak cuma 1% ya. Dibuat campuran atau boleh aplikasinya disemprotkan. Misalnya kita punya jerami padi yang banyak, habis panen sawahnya, daripada dibakar nilainya akan berkurang, cuma jadi abu. Lebih baik itu ya, jerami padi itu bisa kita amoniasi menggunakan urea ya, jangan terlalu banyak, asal rata mungkin ya. Bisa menggunakan terpal supaya tidak cepat menguap itunya. Nah, ini akan membantu meningkatkan tadi ya, kadar proteinnya akan bisa ditingkatkan. Kemudian ikatan lignoselulosanya yang terkenal sulit bisa diakses oleh mikroba rumen, ini nanti akan bisa direnggangkan sehingga memudahkan misalnya mikroba rumen itu untuk mencerna. Nah, ujung-ujungnya daya cerna seratnya akan meningkat ya. Ujung-ujungnya produktivitas itu akan meningkat kalau bisa kita mengolah. Nah, berikutnya adalah hidrolisis ya. Kita hidrolisis memecah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana agar memudahkan proses pencernaan. Jadi ini juga bisa menggunakan hidrolisis, ini bisa menggunakan bahan kimia ataupun di dalam proses fermentasi silase. Itu intinya adalah memecah yang kompleks itu menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nanti begitu dimakan oleh ternak kita, maka ternak itu bisa memanfaatkan secara optimal di dalam proses pencernaannya. Jadi pengolahan kimia melibatkan fermentasi, amoniasi, dan hidrolisis ya. Fermentasi meningkatkan nilai gizi, amoniasi meningkatkan kadar protein dan daya cerna serat, serta hidrolisis ya, memecah senyawa kompleks untuk memudahkan pencernaan ya. Jadi pengolahan biologis juga memanfaatkan mikroba untuk meningkatkan kualitas pakan ya. Jadi dari ketiga proses ini memang saling beririsan ya, saling beririsan prosesnya. Nanti ada proses fisiknya, proses kimianya, proses hidrolisisnya. Terutama di proses fermentasi itu nanti berbagai macam mikroba juga akan berperan menghidrolisis, nanti menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kalau silase itu ada
berbagai macam nanti produk yang berhubungan dengan nantinya bisa dimanfaatkan oleh ternak yang kita pelihara. Nah, kemudian aplikasi teknologi pengolahan pakan ya, pakan ruminansia ya. Misalnya salah satunya yang bisa kita manfaatkan di mana saja itu adalah silase, fermentasi hijauan untuk pakan berkualitas tinggi ya. Jadi silase ini tidak hanya untuk hijauan ya. Nah, kadang ada di beberapa daerah memang proses ini menjadi kearifan lokal ya. Bahkan proses fermentasi ini misalnya digunakan untuk beberapa tempat itu kalau produksinya terlalu tinggi ya, misalnya gini ya deh ya, yang banyak sawit dan belum dimanfaatkan, misalnya pelepas sawit itu langsung kalau diberikan kan nggak bisa, dan itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kita bermodalkan misalnya kita punya mesin chopper ya, kemudian kita chop pelepas sawit itu, setelah itu kita punya ini ya sudah ukurannya lebih kecil, baru kita bikin silase, itu luar biasa, nanti bisa meningkatkan kualitas dari pelepas sawit yang awalnya mungkin daya cernanya rendah, itu kita bisa manfaatkan menjadi silase. Nah, kalau misalnya pelepas sawitnya sudah keras atau jerami itu, ini bisa menggunakan teknologi amoniasi ya, meningkatkan nilai gizi jerami padi, ataupun pelepas sawit yang sudah keras itu menggunakan teknologi amoniasi, dan ini mudah, kita bisa menggunakan urea ya, urea pasti insya Allah ada deh ya. Kemudian pakan non ruminansia kita bikin pelet, memadatkan pakan menjadi pelet ya, awalnya dalam bentuk ini ya, mes ataupun dalam bentuk butiran ya, kemungkinan nanti sulit dimakan oleh ternak unggas, mengurangi debu dan meningkatkan efisiensi pemberian pakan. Yang bagus itu adalah kita buat pelet ya. Jadi ini salah satu teknologi yang sudah banyak dikembangkan oleh pabrik pakan ternak ya. Kemudian berikutnya adalah teknologinya ekstrusi, memasak pakan dengan tekanan tinggi. Ini juga meningkatkan daya cerna dan mengurangi kontaminasi mikroba sehingga bisa awet disimpan. Nah, teknologi pengolahan pakan diaplikasikan pada pakan ruminansia, misalnya silase ataupun amoniasi jerami padi ya, ataupun juga kalau punya pelepas sawit juga bisa. Dan non ruminansia bisa untuk unggas misalnya kita bisa bikin pelet ya, dan ekstrusi. Silase dan amoniasi ini akan meningkatkan kualitas hijauan dan jerami ya. Sementara pelleting dan ekstrusi meningkatkan efisiensi dan daya cerna pakan unggas ataupun monogastrik yang lain. Oke. Berikutnya adalah evaluasi kualitas pakan hasil olahan ya. Nah, bagaimana setelah kita olah ya? Tentunya dong kita pengen tahu apa benar ya sudah bisa kita tingkatkan kualitasnya. Nah, caranya adalah dengan analisis proksimat, nanti mengukur kadar proteinnya, lemaknya, dan serat kasarnya, energinya. Nah, ini bisa dibandingkan kalau misalnya di awal tidak diolah ya, dibandingkan setelah di proses pengolahan atau teknik olahan tadi yang sudah kita bahas di depan ya. Apakah terjadi peningkatan atau tidak? Tapi yang jelas secara insya Allah itu terjadi peningkatan karena sudah kita olah. Kemudian uji in vivo, uji daya cernanya bisa dilakukan langsung ke ternak untuk menentukan persentase pakan yang dapat dicerna oleh ternak. Nah, ini menggunakan ternak ya.
nanti ya hampir bagaimanapun ya ada proses mulai kita lakukan in vitro, in vivo ataupun in situ. Jadi uji juga ke performa ternaknya langsung. Ini mengevaluasi pertumbuhan dan produksi ternak. Jadi bisa dengan parameter misalnya pertambahan bobot badannya bagaimana, konversi ransumnya seperti apa, itu bisa menggunakan ternak langsung. Jadi ada dua uji mulai in vitro ya bisa kita lakukan ya, kemudian in vivo yang diterapkan pada ternaknya langsung ya, baik ternak unggas ataupun ternak ruminansia ya. Jadi kualitas pakan hasil olahan dievaluasi melalui analisis proksimat ya, misalnya kadar protein, lemak, serat kasar ya, kemudian uji daya cerna dan uji performa ternak. Nah, analisis proksimat ini memberikan informasi komposisi nutrisi. Nanti kalau misalnya kalau bisa sebelum kita menyusun ransum kita harus tahu komposisi masing-masing bahan yang kita mau susun ya, komposisi nutrisinya, baru kita ramu, baru kita susun ransumnya. Nah, untuk selanjutnya diberikan kepada ternak. Nah, selanjutnya uji daya cerna ini juga menentukan persentase pakan yang dapat dicerna. Kita tahu ada beberapa bahan yang memang kurang bagus ya daya cernanya ya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Dan uji performa ternak untuk mengevaluasi dampak pakan terhadap pertumbuhan dan produksi ternak ya, termasuk untuk produksi susunya dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan. Nah, jadi bisa disimpulkan dari teknologi pakan ini adalah bahwa teknologi pakan itu merupakan kunci keberhasilan peternakan ya, terutama kalau kita punya keterbatasan pada sumber pakan ya, harus menggunakan limbah pertanian, limbah perkebunan atau bahkan limbah pasar ya. Mau tidak mau yang awalnya limbah pasar tidak bisa digunakan secara langsung ya, dengan teknologi pakan ini bisa kita membuat pakan itu menjadi berkualitas ya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi ya pakan yang sudah kita lakukan atau aplikasikan teknologi, supaya apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar menjamin bahwa kita bisa meningkatkan kualitas pakan itu. Nah, kemudian yang berikutnya inovasi, terus kita kembangkan teknologi, terutama teknologi tepat guna yang mudah kita lakukan di mana saja Anda berada ya tentunya. Kalau sekarang itu misalnya teknologi menggunakan mikroorganisme lokal itu sangat mudah ya, tidak tergantung teknologi silase juga itu mudah, kita cuma menyiapkan, atau teknologi amoniasi. Kalau silase tinggal menyiapkan supaya kita bisa mengundang mikroba ya, terutama mikroba asam laktat ya, mudah kita menggunakan sumber karbohidrat ya yang fermentable, bisa menggunakan tetes atau gula merah atau yang lain, dedak ataupun jagung giling ya. Kalau misalnya amoniasi itu bisa menggunakan urea dan lain-lain ya. Jadi mudah sekali, kita berharap yang hal ini bisa diterapkan di daerah masing-masing, tidak usah kita tergantung, kalau bisa dari ini pakan itu dari luar daerah. Jadi bisa kita manfaatkan apa yang ada atau sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Nah, teknologi pengolahan pakan merupakan kunci keberhasilan peternakan. Kemudian setelah punya pakan yang sudah kita tingkatkan ya, baru kita evaluasi kualitas pakan. Itu penting untuk memastikan nutrisi
yang optimal nantinya tentunya pakan yang akan diberikan pada ternak kita. Kemudian inovasi teknologi pakan harus terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas keberhasilan peternakan kita. Sehingga sehingganya adalah produktivitas ternak kita selalu atau bisa ditingkatkan ya, sehingga kita bisa menjamin kedaulatan pangan, ketahanan pangan yang kita inginkan ya, serta tentunya adalah kesejahteraan petani peternak kita ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.